Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 TPH. Saat ini kami berada di perkebunan kacang tanah yang berlokasi di Jalan Bakungan, Sleman, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan mengidentifikasi hama pada tanaman kacang tanah. Sebelumnya perkenalkan, saya Emulya Gafari dengan NIM akhir 209. Saya Riko Firmansyah dengan NIM akhir 208. Saya Juando Gregorius dengan NIM 215. Saya Lailenar Anafi dengan NIM akhir 190. Saya Wanda Sabrina dengan NIM akhir 202. Dan saya Putri Diana dengan NIM akhir 216. Nah, berikut ini adalah identifikasi hama dari masing-masing tanaman kacang tanah. Ulat geraya adalah hama yang menyerang daun muda dan tunas pada tanaman kacang tanah. Larva ulat geraya ini memiliki ciri yaitu terdapat 2 buah bintik hitam seperti bulan sabit pada tiap ruas abdomen, terutama ruas keempat dan ke-10 yang dibatasi oleh garis-garis lateral dan dorsal berwarna kuning yang membujur sepanjang badan. Setelah telur menetas, larva tinggal untuk sementara waktu di tempat telur. Lalu, larva tersebut berpencaran. Stadium larva terdiri atas 6 instar dan berlangsung selama 13-17 hari. Pupa terbentuk di dalam rongga dalam tanah dekat dengan permukaan tanah. Larva muda menyerang daun sehingga bagian daun yang tertinggal hanya epidermis atas dan tulang-tulangnya saja. Sedangkan larva tua merusak tulang-tulang daun sehingga tampak lubang-lubang bekas gigitan pada daun. Di samping kacang tanah, larva juga menyerang beberapa tanaman lainnya, seperti sayuran, tanaman industri, dan gulma. Belalang merupakan serangga pemakan daun yang dianggap hama karena mengganggu pertumbuhan tanaman. Hama belalang betina biasa meletakkan telurnya dalam bentuk pakat telur di dalam tanah. Seekor betina mampu menghasilkan hingga 270 butir telur. Siklus hidupnya rata-rata 76 hari, meliputi stadia telur 17 hari dan stadia nimfa 38 hari serta stadia praoviposisi 21 hari. Adapun alat mulutnya bertipe penggigit pengunyah. Hama ini menyerang tanaman muda dan tua kacang tanah dengan merusak tanaman pada bagian daun dan pucuk. Gejala serangan ditunjukkan dengan adanya daun yang berlubang-lubang dan tepi daun yang bergerigi akibat gigitan dan kunyahan belalang yang mempunyai tipe mulut penggigit pengunyah tersebut. Kadang-kadang pada musim kemarau dapat menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Salah satu hama yang menyerang tanaman kacang tanah yaitu kepik coklat atau Rhiptorthus linearis. Klasifikasi kepik coklat yaitu dari Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera, famili Coreidea, genus Rhiptorthus, spesies Rhiptorthus linearis. Stadia hama kepik coklat yaitu pada fase imago dan nimfa. Tipe mulut hama ini yaitu pencucuk penghisap, sehingga menyerang dengan cara menusukkan siletnya ke kulit polong dan daun, kemudian menghisap cairan pada jaringan sekulen, sehingga menyebabkan daun kering dan berwarna kehitaman. Selanjutnya yaitu ada pengendalian belalang. Sebelum populasi belalang meningkat dan menyebabkan kerugian, perlu segera dilakukan pengendalian. Pengendalian hama belalang dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, pengendalian secara kultur teknis. Pengendalian dengan cara ini yaitu melakukan pengolahan tanah dengan membajak lahan, agar telur belalang terpapar sinar matahari dan mati serta melakukan sanitasi gulma. Yang kedua yaitu pengendalian hayati. Pengendalian hayati hama belalang dengan memanfaatkan predator alami yang efektif memangsa kantung telur belalang yang ada di dalam tanah. Yang selanjutnya yaitu ada hama ulat. Pengendalian untuk hama ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, pengaturan waktu tanam dan juga menggunakan tanaman perangkap. Yang kedua yaitu ada pengendalian secara mekanik, yaitu dengan menangkap telur atau larvanya secara langsung. Yang ketiga yaitu aplikasi agensi hayati nuklear
Polycidris virus atau NVP, beberapa jenis parasitoid dapat pula digunakan, misalnya Trichorogramma sp sebagai parasit telur dan Chorocita sp sebagai parasit larva. Yang selanjutnya yaitu ada hama kepik. Ada beberapa teknik pengendalian yang dapat digunakan secara terpadu untuk melakukan status hama kepik coklat. Yang pertama yaitu pengendalian dengan teknik budidaya atau cultural control. Beberapa teknik budidaya antara lain yang pertama yaitu ada pergiliran tanaman untuk memutus rantai makanan bagi hama, penanaman dalam barisan, dan juga penanaman tanaman perangkap. Yang kedua yaitu pengendalian hayati. Pemanfaatan musuh alami kepik coklat dapat dilakukan melalui dua cara, yakni konservasi musuh alami dan augmentasi melalui perbanyakan dan aplikasi beberapa cendawan endomopatogen. Yang ketiga yaitu pengendalian mekanis dan fisik. Contohnya dengan mengambil kelompok serta menangkap nimfa dan imago dan kemudian membinasakannya. Yang keempat yaitu insektisida kimia merupakan pilihan terakhir dalam usaha pengendalian hama karena berpotensi menimbulkan dampak negatif. Untuk menghitung intensitas kerusakan tanaman, kami menggunakan metode X, yaitu diketahui skor 1 sama dengan 7, skor 2 sama dengan 10, skor 3 sama dengan 3. Maka intensitasnya sama dengan 7 dikali 1 ditambah 10 dikali 2 ditambah 3 dikali 3 dikali 100% dibagi 5 dikali 20. Maka intensitasnya sama dengan 3600 dibagi 100. Didapatkan hasil intensitas kerusakan sebanyak 36%. Sekian identifikasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.